أشرف وبعث Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atih. Faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahu azim. Ma'asal hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Kesempatan yang sangat baik dan penuh dengan khidmat ini, kita berada di tempat yang sangat mulia dan istimewa. Mari kita jadikan suatu kesempatan untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Kita berupaya melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan sekaligus menjauhi larangan-larangannya dengan didasari imanan wahtisaban, yakin, percaya, dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani menulis di dalam kitabnya yaitu Nasuhil Ibad bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu pernah berkata, apa kata beliau? Al-ibadatu salah satu asnafin likulli sinbin salasu alamatin yu'rafuna biha. Bahwa ibadah itu terbagi 3 golongan. Dan masing-masing golongan itu mempunyai 3 ciri yang tentunya harus kita ketahui bersama. Dan ini ibadah yang 3 golongan ini semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perlu kita perjuangkan. Akan tetapi dari 3 yang ikhlas ini tingkatannya berbeda-beda. Lalu kita bisa lihat tingkatan yang mana yang ada pada diri kita. Apakah tingkatan yang pertama, kedua maupun yang ketiga. Akan tetapi dalam hal ini khatib akan menyampaikan hanya 1 tingkatan saja. Bahwa yang pertama sinpun ya'budunallaha ala sabil khauf. Tingkatan yang pertama adalah seorang hamba ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar takut, khauf kepada Allah. Mungkin kita pun demikian. Ketika kita ditanya kenapa Anda melaksanakan ibadah kepada Allah? Kenapa Anda melaksanakan sholat? Kenapa Anda melaksanakan saum? Maka mungkin jawabannya karena saya takut atas azab yang Allah sediakan bagi orang yang meninggalkan sholat. Hal ini pun senada dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nakhafu min rabbina abusan qamtarira. Di dalam surah Al-Insan Allah menyebutkan bahwa sesungguhnya kami takut akan azab Allah Tuhan kami pada suatu hari yang penuh kesulitan dan kesengsaraan. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka atas dasar itulah kita seringkali melaksanakan ibadah kepada Allah karena dasar takut atas apa yang telah Allah janjikan bagi hambanya yang meninggalkan ibadah kepada Allah. Maka kita akan berupaya sesibuk apapun kita akan selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi bagian yang ini perlu kita ketahui
bahwa orang yang melaksanakan ibadah dengan dasar khauf takut kepada Allah ada 3 cirinya. Ciri yang pertama, yastahkiru nafsahu. Yang pertama, dia akan menganggap dirinya rendah diri ataupun yang disebut dengan tawadu. Orang yang ibadahnya karena takut kepada Allah, dia akan selalu berendah diri. Dia tidak merasa dia menjadi orang yang hebat. Dia merasa dia menjadi orang yang kaya. Justru dia semakin hari semakin menunduk, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam itu, maka dia tidak akan ada rasa sombong terhadap apapun. Dia akan menyadari betul bahwa semua yang ada pada dirinya itu semua semata-mata hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harta yang mereka miliki, ilmu yang Allah titipkan kepada dirinya itu semata-mata hanya titipan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia malu kalau dia mau berlaku sombong. Masul hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua cirinya orang yang beribadah kepada Allah karena khauf takut kepada Allah. Wa yastaqillu hasanatihi. Dia menganggap dirinya masih sedikit dalam berbuat kebaikan. Walaupun apa yang dia perbuat begitu banyak menurut orang banyak. Walaupun dia kelihatannya ahli ibadah, orang yang dermawan luar biasa, tapi dia menganggap dirinya orang yang masih sedikit di dalam berbuat kebaikan. Untuk apa tujuannya? Maka tujuannya adalah agar menghindari rasa kesombongan di dalam dirinya. Dia tidak ada merasa puas untuk meningkatkan ibadah terus. Walaupun dia setiap hari selalu melaksanakan ibadah ubudiyah, tahajud, qiyamul lail dan sebagainya, duha dan puasa sunnah sebagainya. Tapi dia tidak merasa dia menjadi orang yang hebat. Justru dia merasa saya belum pernah berbuat amal baik yang banyak untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi orang yang semacam itu adalah akan selalu merasa masih banyak kekurangannya di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Walaupun dia udah kelihatannya khusyuk, kelihatan sudah hebat, tapi dia merasa sholat saya belum apa-apanya. Belum pantas untuk menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asul hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ciri orang yang khauf kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wa yastakbiru sayyiatihi. Dia menganggap, dia merasa banyak sekali kesalahan, kejahatan yang dia perbuat. Walaupun pada kenyataannya dia tidak mau berbuat jahat, akan tetapi dia merasa kalau dia selalu berbuat jahat, berbuat salah, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia berbuat sedikit pun kesalahan yang dianggap oleh orang banyak adalah tidak berdosa ataupun hanya dosa sepele, maka bagi dia akan merasa beban luar biasa sehingga dia selalu mengedepankan, menyegerakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asul hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini pun ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tuzaku anfusahum. Janganlah engkau menganggap dirimu adalah suci. Huwa a'lamu bimanittaqo. Maka dialah Allah yang tahu siapa orang yang bertakwa, yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asul hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nasihat daripada sahabat Rasul ini mudah-mudahan akan menjadi tambahan ilmu untuk kita, tambahan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang yang soleh pun, orang yang ahli ibadah pun, mereka merasa lemah, merasa rendah, merasa terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia yang setiap hari selalu berbuat dosa dan kesalahan, jangan sampai kita punya beranggapan kalau kita ini adalah orang yang paling ahli ibadah, orang yang paling ahli surga. Kenapa demikian? Itu adalah salah satu penyakit kita yang tentunya akan menjauhkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lewat khutbah yang singkat ini Allah menambah ilmu kita, menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semakin hari semakin bertakwa kepada Allah, semakin hari semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan berupaya memperbaiki amal ibadah
ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah, menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbana atina fid dunya Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa qarabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'alal adzim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.